Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 visualisasi data dan informasi dari kelas RB ingin mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai mengenal pola kunjungan ke point of interest visits di Osaka, lokasi, waktu, dan preferensi pengguna. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Meira Listianingrum dengan NIM 12245011, Priska Silvia Ferentiana dengan NIM 12245053, dan saya sendiri Farhana Mafifar Diansyah dengan NIM 12245056. Selanjutnya ada pertanyaan analisis visualisasi. Sebelumnya, kami menggunakan dataset Flickr User Point of Interest Visit di Osaka, yang dimana ada terdapat 3 dataset. Yang pertama ada dataset Point of Interest List, dataset User Visit, serta dataset Cost Profit. Nah, dari dataset tersebut, kita bikin pertanyaan analisis visualisasi, yang dimana langkah ini merupakan langkah penting untuk agar kita mengetahui tujuan, konteks, serta sasaran yang akan kita lakukan analisis. Nah, dari dataset tersebut kami telah diskusikan terdapat 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, di mana lokasi point of interest yang paling populer dan paling banyak dikunjungi? Pertanyaan kedua, kapan waktu puncak kunjungan di setiap point of interest? Pertanyaan ketiga, tema point of interest apa yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna? Dan pertanyaan terakhir adalah tema point of interest apa yang paling menguntungkan berdasarkan rata-rata profit dan cost dari kunjungan. Selanjutnya ide cerita. Ide cerita sendiri merupakan suatu proses yang sangat penting karena ide cerita akan memastikan bahwa kita memiliki alur yang jelas, relevan, serta efektif dalam menyampaikan informasi. Nah, adapun ide cerita yang telah kita peroleh dari pertanyaan analisis visualisasi sebelumnya, yang pertama adalah menampilkan lokasi point of interest berdasarkan koordinat yaitu latitude dan longitude dan menunjukkan kepadatan kunjungan di setiap point of interest-nya. Jadi, user itu bisa dapat melihat area populer dan area yang jarang dikunjungi. Jadi cerita kedua yaitu menunjukkan perubahan jumlah kunjungan ke point of interest sepanjang waktu. Nah, jadi user itu dapat mengidentifikasi tren musiman, waktu puncak, atau fluktuasi kunjungan. Nah, hal ini bisa berguna untuk melihat waktu-waktu populer. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengelompokkan dan menampilkan distribusi kunjungan berdasarkan point theme atau tema point. Jadi user itu bisa dapat mengetahui preferensi umum pengguna berdasarkan tema point of interest-nya yang paling banyak dikunjungi. Nah, ide cerita keempat yaitu menunjukkan profitabilitas atau biaya rata-rata dari kunjungan berdasarkan tema point of interest. Nah, jadi user itu dapat mengidentifikasi tema point of interest yang lebih menguntungkan atau yang membutuhkan biaya yang lebih rendah. Nah, hal ini dapat berguna bagi pelaku bisnis yang ingin mengetahui area investasi terbaiknya. Oke, perkenalkan nama saya Meira Listianingrum. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian visualisasi dan analisis untuk pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan pertama di sini adalah di mana lokasi poi yang paling populer dan paling banyak dikunjungi di Osaka, Jepang. Jadi pada pertanyaan pertama ini kami membuat visualisasi berupa scatter map di mana kita dapat melihat dari visualisasi terdapat titik-titik lokasi. Itu mewakili titik-titik poi di Osaka, Jepang. Dan untuk baris legenda di sebelah kanan dapat kita lihat itu mewakili frekuensi dari poinya. Di mana warna biru paling gelap itu mewakili frekuensi terkecil, sementara warna kuning paling terang itu mewakili frekuensi paling tinggi atau kunjungan paling padatnya. Nah, dari tiap titik-titik poi ini, jika kita tekan, akan memunculkan informasi berupa berapa banyak frekuensi padatan kunjungan pada poi tersebut. Nah, di sini dari visualisasi ini kita juga bisa tahu mana sih lokasi poi yang menunjukkan frekuensi kunjungan paling tinggi. Nah, dari visualisasi yang kita buat sebelumnya, kita dapat mengetahui titik-titik ini mewakilkan lokasi poi dari setiap poi yang ada di Osaka. Nah, pada visualisasi yang kami buat, jika titik
salah satu titik lokasinya ditekan itu akan memunculkan informasi berupa nama nama tempat poinnya dan frekuensi banyak kunjungan di poin tersebut. Nah, di sini kita juga bisa tahu, untuk kunjungan paling banyak itu kita lihat dari titik terbesarnya, yaitu di Osaka Castle. Nah, di sini masih ada banyak titik-titik lokasi yang tidak terlihat. Itu karena menunjukkan frekuensi yang sangat kecil, yaitu nol, sehingga tidak terlihat pada peta yang kami buat. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yaitu kapan waktu puncak kunjungan di setiap poi. Di sini visualisasi yang kita gunakan berupa line chart. Ada 3 buah visualisasi yang kita gunakan. Sebelumnya data yang kita gunakan itu untuk mengetahui waktu puncak kunjungan POI ini dari tahun 1993 sampai 2014. Nah, 3 visualisasi yang kita buat itu, eee, yang pertama tren kunjungan per tahun, yang kedua per bulan, yang ketiga per minggu. Nah, di sini untuk yang kunjungan per tahun, kita dapat mengetahui dari tahun 1993 sampai 2005 pola kunjungan atau jumlah kunjungan dari POI itu tidak terlalu berubah banyak. Nah, pada tahun 2006 sampai 2013 itu mengalami kenaikan yang cukup drastis, ada naik turunnya, dan pola kunjungan paling banyak atau puncaknya itu terdapat pada tahun 2011. Nah, untuk jumlah kunjungan POI berdasarkan bulannya, di sini kita bisa mengetahui bulan puncak kunjungannya adalah terdapat pada bulan April. Sementara jumlah kunjungan terendahnya terdapat pada bulan Februari. Selanjutnya visualisasi ketiga pada pertanyaan nomor 2. Di sini kita menggunakan hari dari Senin sampai Minggu dari tahun 1993 sampai 2014. Kita bisa melihat bahwa jumlah kunjungan POI puncaknya terdapat pada hari Minggu, di mana di sini terdapat jumlah kunjungan sebanyak 1.300 lebih, dibandingkan hari-hari sebelumnya, dan puncak paling rendah jumlah kunjungannya terdapat pada hari Rabu. Nah, jadi waktu puncak kunjungan di setiap POI jika berdasarkan tahun itu terdapat pada 2011, dan jika berdasarkan bulan itu terdapat pada bulan April, sementara jika kita buat konversi dalam mingguan, puncak kunjungannya terdapat pada hari Minggu. Saya Priska Sylvia Ferantiana akan melanjutkan penjelasan untuk pertanyaan ketiga, tema point of interest apa yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna. Nah, dari pertanyaan ketiga ini dapat kita buat sebuah visualisasi berbentuk pie chart, di mana pie chart ini terbagi menjadi 4 bagian sesuai dengan masing-masing tema point of interest. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bagian berwarna biru, itu merupakan bagian terbesar, yaitu 41,6% yang dimiliki oleh tema amusement. Hal ini menunjukkan bahwa tema amusement itu memiliki jumlah kunjungan terbesar dibandingkan dengan ketiga tema lainnya. Selanjutnya disusul dengan tema park sebesar 26,0% dan juga tema entertainment sebesar 24,7%. Nah, yang terakhir, tema historical itu memiliki jumlah kunjungan yang paling sedikit, yaitu 7,6%. Selanjutnya, pertanyaan keempat, tema point of interest apa yang paling menguntungkan berdasarkan rata-rata profit dan cost dari kunjungan. Nah, untuk pertanyaan keempat itu terbagi menjadi 2 visualisasi. Nah, di sini yang pertama ada profit rata-rata berdasarkan tema point of interest. Nah, di sini visualisasinya berbentuk bar chart di mana masing-masing bar itu merupakan masing-masing tema. Nah, ada amusement, entertainment, historical, dan juga park. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ketinggian dari keempat bar ini memiliki ketinggian yang relatif sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang profit rata-rata dari keempat tema itu relatif sama. Namun, jika kita melihat tema point of interest apa yang paling menguntungkan, maka dapat kita katakan bahwa tema historical dan entertainment itu memiliki profit yang paling tinggi di antara yang lainnya, maka kedua tema tersebut adalah tema yang paling menguntungkan.
Untuk bagian kedua yaitu kos rata-rata berdasarkan tema point of interest. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa bar dari tema entertainment itu memiliki ketinggian yang jauh lebih tinggi dibandingkan ketiga tema lainnya. Nah, di sini karena kasusnya merupakan kos atau biaya yang harus dikeluarkan, maka kos yang lebih rendah lah yang akan dianggap lebih menguntungkan. Seperti contohnya di sini ada tema historical, park, dan amusement. Maka ketiga tema tersebut yang dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan tema entertainment. Dari hasil analisis visualisasi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, berdasarkan lokasinya, point of interest yang paling populer dan paling banyak dikunjungi di Osaka adalah Osaka Castle yang memiliki jumlah frekuensi pengunjung sebanyak lebih dari 1.200 pengunjung. Nah, yang kedua, berdasarkan waktu kunjungannya, puncak kunjungan terjadi pada tahun 2011 dan tahun 2012. Sedangkan jika kita lihat dalam rentang 1 tahun, maka puncak kunjungan point of interest itu terjadi pada bulan April. Dan kalau kita lihat dalam rentang 1 minggu, puncak kunjungannya terjadi pada hari Minggu. Lalu yang ketiga, berdasarkan temanya, point of interest yang paling banyak dikunjungi itu adalah point of interest dengan tema amusement dengan persentase sebesar 41,6%. Nah, selanjutnya yang keempat, berdasarkan profitnya, keempat tema tersebut sebenarnya memiliki profit yang relatif sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan juga jika kita lihat berdasarkan cost-nya, point of interest dengan tema amusement, historical, dan park itu memiliki cost yang relatif rendah. Nah, dari keempat poin tersebut, kita dapat mengetahui bahwa visualisasi ini memuat informasi yang dapat membantu kita untuk mengenal pola kunjungan point of interest di Osaka berdasarkan lokasi, waktu, dan juga preferensi pengguna. Selain itu, kita juga dapat mempertimbangkan atau mengetahui besaran keuntungan dan juga biaya yang harus kita dapatkan atau harus kita keluarkan untuk mengunjungi tema-tema point of interest tersebut. Mungkin sekian presentasi dan hasil diskusi dari saya dan teman-teman kelompok saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.